warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunyadi. Hari ini saya ingin mengerjakan remedial fisika. Nah, ini ini soal pertama dari remedial fisika, yaitu ini di sini tuh ada terdapat soal jembatan Weston sama gabungan dari hambatan listrik. Nah, ini diketahui kalau R1-nya 4, R2-nya 2, R3-nya 1, R4-nya 2, R5-nya 5, dan R6-nya 0,8. Sama ini voltnya 18. Nah, kalau ada soal jembatan Weston, tentu kita harus nyari bagian sisi ini R1 dan R3, R2 dan R4 itu harus hasilnya sama. Misal R1 dan R3 kita kalikan. Oke. R1 dikali R3 mendapatkan R1 dikali 4, R3 dikali 1, maka 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, R2 kali R4 kita menjelek ini. Nah, R2 nya diketahui 2, R4 nya diketahui 2, maka 2 kali 2 sama 4. Nah, ini gunanya dikasih silang untuk biar kita tahu kalau hasil kedua ini sama. Nah, kalau misalnya ini kan sama-sama nih, ini 4, ini 4, makanya R5 nya kita hilangin, kita hilangin. Nah, kalau udah hilang, berarti kita tinggal hitung hambatan yang seri. Ini kan seri nih, mereka berjajar nih, R1 sama R2 kan seri. Jadi kita tulislah RS. Nah, ada dua ya. Ini RS1. Nah, ini RS2. Nah, RS1 itu rumusnya berarti R1 ditambah R2. R1 4, R2 2, jadi 4 tambah 2 kemudian 6. Nah, RS2 R3 ditambah R4. 1 tambah 2 sama 3. Dan yang ketemu nih, berarti kan otomatis tinggal RS1 sama RS2 nih. Nah, mereka atas bawah kiri kan namanya paralel. Adalah kita RP. Sini deh. RP 1. Rumus RP itu bisa ditulis sama dengan 1 per RP. Nah, 1 per RP rumus 1 per RS1 tambah 1 per RS2. Nah, 1 per RS1 nya 6, jadi 1 per 6 tambah 1 per 3. Nah, ini kan jadi kita ambil penyebutnya yang paling besar. Nah, bagi 1 kali 1 dan bagi 3 kali 1 2. Jadi sama dengan 2 per 6. Nah, ini kan kita kan memang tahu dari RP, sedangkan RP itu 1 per RP, maka kita pilih aja. Jadi RP per 1. Makanya ini hasil ini tidak ada 3. Jadi 6 per 3 sama dengan 2. Ketemu nih RP kita 2. Nah, habis itu kita mencari, jadi ini R6. Nah, gimana caranya cari R6 itu kita akan rumus dulu. Nah, rumus itu kita ketahui dulu arusnya itu mana, ke kanan atau ke kiri, lewat dari si tegangan si 18 volt ini. Karena dia itu selalu keluar dari sisi yang positif, maka dia akan berikan kayak gini. Nah, karena dia keluar dari sisi positif, maka rumusnya GGL tambah ini rumus loop. Nah, GGL nya itu diketahuinya min 18. Kenapa min 18? Karena ini kan dia keluar dari positif. Nah, nanti dia nyampe nya ke negatif. Nah, kita tuh ngikutnya sih di palanya, karena dia titik akhirnya tuh di negatif. Jadi min 18 ditambah ini R6 dan dia kawin, maka R-nya itu ini R6. Iya betul. R6 sama yang hasilnya si RP. Karena ini dia udah menjadi jadi RP kan. Jadi R-nya itu 2. Jadi sama 2 tambah 6. 2 ditambah 0,8. 0,8. Maka ini sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Makanya kita jadi min 18 tambah 2,2 tambah 0,8
I dibagi paswa di 18 jadinya 2,8 I dengan 18 karena dia minus pindah luas pindah luas jadi positif. Nah ini pindah luas jadi 18 per 2,8 sama dengan itu hasil 6,4. Oke, kita lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 itu yang ditanya itu total erupsi medan magnet dan arah titik P. Kita kasih tahu dulu arah titik P gimana. Nah, kalau dalam kaidah tangan kanan, I-nya itu tuh jempol. Nah, dan B-nya itu 4 jari ini. Makanya ini kan yang I2 kan kita bikin panjang ke bawah. Makanya kita kayak gini. Nah, terus P-nya ke sana ke kiri. Nah, makanya tadi kita kayak gini nanti P-nya ke kiri nanti kita masuk kayak gini. Nah kalau I1 I-nya ke atas, jempolnya ke atas, nah P-nya ke kanan. Nah jadi kita masuk juga kayak gini. Kalau keluar kita kayak gini, kalau masuk kita kayak gini. Nah kalau yang penting kanan, karena kita P-nya masuk, nah terus habis itu kita ke kanan karena dia masuk. Oke itu buat arah titik P. Nah kita asal tahu sih ya. Tulisnya kita kalau begini itu kita hitung satu, kita hitung I1, I3 dan I2 dulu. Kita berarti hitung I1 dulu. I1 untuk rumusnya mo kali I1. Nah, mo kali I1 per 2 pi A. Kalau kita selalu ketahui 4 pi kali 10 minus 7 I1 nya kita 9 per 2 pi A nya itu 6 cm ubah ke M jadi 6 kali 10 minus 2 ini 2 pi sama 4 bisa kita coret maka ini bisa dibuka 6 sama 9 kita coret sama-sama dibagi 3 jadi ini 2 ini 3. 2 sama 2 ini kita coret juga. Maka hasilnya 3 kali 10 minus 7 dikurang minus 2. Jadi minus itu minus plus, makanya minus 7 ditambah 2 itu jadi minus 5. Lanjut ya I2. Mo kali 3 mu 0 makon 2 pi A. Ini kalau asal 4 kali 4 pi kali 10 minus 7 pi 3 dan 6 per 2 pi 6 kali 10 minus 7 coret sudah 2 maka ini 2 kali maaf harusnya bukan 6 karena 6 itu ternyata I3 bukan yang 2 I2 itu ternyata 15 6 sama 15 kita coret sama-sama dibagi 3 6 bagi 3 2 15 bagi 3 5. Nah 2 ini dong dicoret sama 2 yang di sini jadi habis maka menghasilkan 5 kali 10 minus 5. Oke kita nyari I2 nyari I3 sekarang I3 kan ini kanan, jadi kita masukkan pi. Rumusnya mu 0 kali I3 kali I3 kali per 2 mu 0 selalu 4 kali 10 4 pi kali 10 minus 7 I3 itu 6 per 2 kali 6 minus 2. Oke 6 sama ini kita coret 2 sama 2 ini kita coret hasilnya 2. Nah maka hasilnya 2 pi kali 10 minus 5. Kenapa ada pi? Karena pi nya nggak bisa coret. Nah, ini kan tadi ada pi jadi kita coret. Nah udah ketemu. Nah kalau udah ketiga ini ketemu kita nentuin total semuanya. Total semuanya itu kita kasih di backup aja ya atau nggak total.
Kalau B total itu kita ambil dari nilai yang paling tinggi. Kita lihat dulu nih. Ini 3 sama 5 menjadi setara 5. 2pi sama 3 sama 5 menjadi setara 2pi karena pi dari 3,14. Kalau 2 dari 3,14 maka ada 6,28. Makanya kita tulis yang paling besar 2 pi kali 10 minus 7 minus 5 dikurang 5 10 minus 5 dikurang 10 minus 5. Nah, ini kan karena mereka sama, 5 sama nilai sama, nah itu bisa jumlah ini min 5 sama min 8, udah utang lagi, maka hasilnya 2pi. Kenapa sih 2pi yang nggak bisa kita jumlahin? Karena dia ada pi. Sebenarnya bisa, tapi kalau pi nya kita ubah ke 3,14. Tapi karena saya malas atau kita takut ambil kayak min 5 dikurang min 3 sama itu minus 5 min 8 minus 5 selesai. Lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 itu soalnya itu Weorens. Nah, itu besar Weorens dikawal ke 3. Ini kawal ke 3 nih. Nah, berarti kalau kita nyari besar Weorens kita tahu dulu pasangan Weorensnya kemana. Nah, kalau di Weorens ini sumbunya mereka berbeda, maka itu tolak menolak, maka itu 2. Nah, kalau sama itu mereka malah tarik menarik. F31 jadinya kalau 3 itu tarik menarik dengan kawat 1, terus kawat ketiga itu tolak menolak sama kawat 2 karena mereka berbeda. Nah, kita carilah F3 1 rumusnya mu 0 kali I3 kali I1 dikali L per 2pi A. 2pi A. Oke. Mu 0 4pi kali 10 minus 7 I3 yang kita berapa? 15 I1 nya 11 dikali L. L itu jumlah liputan. Bukan, panjangnya. Maksudnya jumlah liputan. Nah, jumlah itu selalu meter kali cm kalau buat kilometer. Jadi 24 kali 10 minus 7 per 2pi. Nah, ini kan kawat 3 sama kawat 1. Kita carilah jarak kawat ketiga sama kawat 1. Nah, nanti A3 ditambah 2 dan 5 kali 10 minus 1. Nah, biasanya ini kalau ini sama masalah 3 2 kali sama 2pi 2. Setelah kita 2 per 3 kali 12 kali 4 itu totalnya 178 kali 10 minus min 7 tambah min 7 ngutang min 2 ngutang sama ngutang 7 min 9 min 2 jadi min lalu F di 2 kita F di 2. Nah F di 2 bisa kayak gitu juga min 0 kali 3 kali pi 2 sama dengan dikali L ke 2pi A min 0 buat kali ini 10 minus 7 I3 nya 15 I2 nya 9 dan limitannya itu 20 atau 24 kali 23. Nah ini kalau jaraknya kalau ketiga ke jarak lebih cuma 3 cm maka kita tulis 3 kali 10.
10 karena ini 10 sama 10 itu basisnya sama 10, jadi kita taruh aja dari sini. Kita soal essay nomor 4. Nah, essay nomor 4 itu diketahui panjang kawannya. Panjang kawan dari A ke B itu 40 cm. Maaf. Diketahui kawat AB sepanjang 40 cm. Ini kawat ini sepanjang 40 cm. Nah, habis itu medan magnetnya ini atau B itu sebesar 3,2 kali 10 minus 4 T. Nah, kawat habis itu kecepatannya itu 6 meter per second. Terus hambatannya itu 0,06 ohm. Nah, kita cari besar geger induksi. Rumus geger induksi itu B kali L kali V, BLV. Ya, BLV. Nah, BF tahu berapa? 3,2 kali 10 minus 4. L-nya kita ubah ke M, jadi 40 kali 10 minus 2 dikali V-nya 6 maka menghasilkan 768 kali 10 minus 6. Kita menit kita besar di Indonesia. Lanjut yang ini besar dana arah listrik itu rumusnya pakai BGL Y kali R. Nah, GGL nya mana kita nih? Tahu besar BGL nya itu 768 besar sini. Nah, kita diminta kalau misalkan maka kita jadinya berkali R nya 0,0. Maka ini dia pindah luas itu dia hasilnya 17 minus 6. Oke, lanjut kita cek besar dana arah gaya lines itu rumusnya B sama B kali F L kali L sin theta. Ya, nah ini kan kita nggak diketahui nih berapa derajat. Kalau kita tidak diketahui maka sinnya 90. Karena sin 90 itu 1, maka kita ubah jadi 1 aja di sini 1. Nah, B nya ketemu berapa? B nya ketemu 32 kali 10 minus 4 dikali L nya I nya itu 12 dikali sama L nya 40. Nah, menghasilkan 1.638.410 minus 12 karena ini harus ada minus 6 minus 4 minus 6 minus 2 6 kalau 4 10 12 jadi minus 2. Nah, maka ini kita coret jadi 10 minus 10. Kenapa kita coret? Biar kayak gampang aja. Oke, kita lanjut soal kelima atau soal terakhir. Nah, soal 5 itu soalnya suatu rangkaian RLC seri RLC dengan R diketahui nilainya 80 ohm plus L nya 0,32, C nya 80 dan V nya 120 sin 125 tevolt. Ya, kita itu reaktansi induktif. Reaktansi induktif itu kita bisa diketahui XL. Maka
rumusnya itu W at omega dikali L. Omeganya, nah kalau di rumus itu diketahuinya Vm sin, jadi ini Vm sin omega T volt. Jadi 120 berperan sebagai M atau Vm dan 125 itu berperan sebagai omega. Lalu 125 dikali L nya 0,32 menghasilkan 40. Lanjut kita yang B, itu menanyakan reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif kita tahu X ya, rumusnya I 1 omega kali C. 1 omega, omeganya 125 dikali C nya itu 80 dari 10 ke 6. Totalnya itu ini kita kali dulu nih 125 sama 80 kita kali totalnya itu 10.000 kali 10 minus 6 10.000 kali 10 minus 6 kali 10 minus 6. Nah kita coret lah ini kita coret. Oke, maaf. Ini tuh 10.000 itu kan kita ketahuin dengan 10 pangkat 4 kan. Nah, kita coret nih 4 sama 6. Mengutang 6 dari 4 itu berarti kita bisa 2 bukan bisa 2. Nah, kalau kayak gini kita tinggal balik aja biar kita nilai keduanya. Jadi 10 pangkat 2 dikali 100 bukan 1, makanya jadi 100. Lanjut kita cari ke impedansi. Betul, impedansi itu adalah Z. Rumus Z kita adalah R kuadrat ditambah XL kurang XC kuadrat. R kuadrat yang kita beli 80 kuadrat ditambah XL nya itu 40 dikurang dengan 100. 80 kuadrat itu 6.400. 40 dikurang 100 itu adalah 50. Min 60,2 itu sama dengan 3.600. Sekarang ini kalau ini dikali kasih 3.000. Nah ini kita cobain, maka hasilnya 10.000. Akar dari 10.000 itu adalah 100. Kemudian kita naik impedansi. Lalu D ditanyakan arus efektif. Arus efektif itu sama ada IF. Nah IF itu sama dengan rumusnya IF per 40. Kita nih nggak tahu ini nilai IF-nya berapa. Kenapa pakai IM ini? Karena kita berbeda. Karena bukan pakai IN yang 120. Jadi dulu nih IM-nya berapa nilainya? Nah makanya IM itu rumus kita pakai rumus Z. Cara ada Z rumusnya FM per IM. Kita lihat aja deh. Nih kita sini aja ya. Z sama dengan FM per IM. Z kita 100 sama dengan PM nya diketahui itu 120. Nah terus dibagi IM karena kita IM itu ketahui maka kita cari IM nya dengan 100 kita ingin luas. Jadi IM nya 120 per 100 112 bagi 10 itu berarti 1. Nah lanjut habis dari IM yang kita cari IF ini. IF itu tadi IM nya 1,2 per akar 2. 1/2 bagi akar
50 itu nilainya 0,45. Lalu kita tahu nih alur efektifnya. Lalu kita cari tegangan pada masing-masing kapasitor. Tegangan pada masing-masing kapasitor itu ada. Nah, lanjut kita yang ke E. Nah, yang E itu nyari tegangan pada masing-masing komponen. Berarti kita cari tuh tegangan dari kapasitor resistor, listrik sama kapasitor. Nah, kita cari dulu tegangan dari si yang N. Itu berarti F. Oke, tegangan F di F dikali I kali F. Nah, I itu kita menggunakan CIM. Karena CIM kita ketemu si 1,2 jika 80 itu adalah 96. Oke, lanjut ke VL dibagi kali X I nya 1,2 dikali X kalinya itu 1 sama dengan 48. Oke, lanjut ya FC I kali XC 1,2 dikali 100 maka menghasilkan 120. Oke. Coba. Oke. Sekian dari presentasi